Halo Sobat Tren, kembali lagi di channel yang menghadirkan informasi singkat, padat, penuh manfaat. Kegiatan saya sore hari ini, saya ingin memberikan cara pengendalian ataupun cara mengatasi busuk akar yang terjadi pada tanaman durian ataupun tanaman lainnya. Sebelum lanjut ke videonya, buat Sobat Tren belum subscribe, buruan subscribe. Karena apabila saya mengupdate video terbaru, Sobat Tren akan mendapatkan informasi seputar dunia pertanian. Dan untuk caranya, Sobat Tren bisa klik subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya. Dan buat Sobat Tren yang merasa video ini bermanfaat, Sobat Tren bisa membagikan video ini ke teman-teman Sobat Tren atau ke kerabat Sobat Tren. Ayo kita bahas seputar dunia pertanian di channel saya ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, di kegiatan saya sore hari ini, saya ingin mengatasi serangan busuk akar pada tanaman durian saya. Pertama, tanaman durian saya ini tidak berkembang, yakni tidak munculnya daun baru. Kemudian tanda-tanda selanjutnya, batang itu seperti kropos gitu ya Sobat Tren, seperti tidak adanya akar di dalam tanah itu. Kemudian saya berinisiatif untuk menggalinya, dan benar saja setelah saya menggali cukup dalam, ternyata benar dugaan saya, terdapat tingkat kelembapan yang sangat tinggi di bawah media tanam ini yang menyebabkan jamur penyebab busuk akar dapat berkembang biak. Dan ini adalah lokasinya Sobat Tren, bisa lihat. Ini adalah lokasi di mana terdapat serangan busuk akar pada tanaman durian kita. Ini sudah 3 hari kurang lebih saya gali. Kemudian Sobat Tren bisa lihat, Sobat Tren bandingkan tanah yang di atas dan tanah yang di bawah. Terdapat perbedaan warna. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam tanah ini ataupun di lubang yang saya gali ini masih mengandung tingkat kelembapan yang sangat tinggi, yang menyebabkan busuk akar ini kemungkinan masih terdapat di dalamnya. Sobat Tren bisa lihat, terdapat tanah yang masih kering, dan jika Sobat Tren lihat yang ini masih berwarna gelap gitu ya Sobat Tren, menandakan masih basah. Berdasarkan informasi yang saya dapat, busuk akar dapat disebabkan oleh 2 jenis mikroorganisme. Jenis pertama yakni disebabkan oleh jamur, dan jenis yang kedua disebabkan oleh bakteri. Bakteri dan jamur ini dapat tumbuh dan berkembang jika di media tanam terdapat tingkat kelembapan yang sangat tinggi dan didukung oleh kondisi iklim yang kurang memadai. Terdapat beberapa cara yang saya lakukan untuk mengatasi serangan busuk akar ini. Di antaranya, setelah saya lakukan penggalian, kemudian lubang ini saya biarkan kurang lebih selama 1 minggu untuk mendapatkan intensitas matahari yang cukup, dimana tujuannya supaya cahaya matahari masuk ke dalam untuk mematikan mikroba yang ada di dalam tanah yang menyebabkan penyakit busuk akar. Karena berdasarkan informasi yang saya dapat, mikroba ini dapat mati jika terkena sinar matahari ataupun terkena suhu yang sangat panas seperti sinar matahari ini. Kemudian untuk mempercepat prosesnya, saya melakukan pembakaran. Sobat Tren bisa lihat, ini adalah pelepah kelapa sawit. Tujuannya untuk supaya tanah ini semakin kering lagi. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya lagi mikroba penyebab penyakit busuk akar pada media tanam ini. Setelah kita lakukan penggalian, kemudian kita lakukan pengeringan dengan cara melakukan pembakaran lubang tanam, dan ini adalah hasilnya. Sobat Tren bisa lihat, sekelilingnya masih basah karena sudah terjadinya turun hujan. Sobat Tren bisa lihat hasil pembakarannya di sebelah dinding media tanamnya hitam-hitam ya Sobat Tren. Ini bekas pembakaran. Harapan saya setelah dilakukan pengeringan, tidak ada lagi mikroba penyebab penyakit busuk akar di media tanam ini. Dan itu adalah hasil pembakaran arangnya Sobat Tren. Sobat Tren bisa lihat, Sobat Tren bisa lihat kondisi dinding lubang tanamnya. Sobat Tren bisa lihat memang sudah sangat-sangat kering Sobat Tren. Harapan saya setelah dilakukan antisipasi pengendalian penyakit busuk akar ini, mikroba yang ada di dalam tanah akan hilang
sehingga media tanam ini bisa kita tanamin lagi tanaman-tanaman yang kita inginkan. Dan untuk tahapan selanjutnya yang saya lakukan untuk mengendalikan penyakit busuk akar ini yaitu pemberian pupuk kandang untuk media tanam ini. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kembali struktur tanah dengan memberikan pupuk kandang ataupun memberikan nutrisi unsur hara ke media tanam ini. Ini adalah dekomposer. Sobat Tren bisa, jika Sobat Tren tidak punya ini, Sobat Tren bisa menggantinya dengan M4. Itu terdapat di toko-toko pertanian yang khusus untuk pertanian ya Sobat Tren ya. Ini fungsinya sama seperti M4, yakni sebagai penyedia bakteri ataupun mikroba yang baik untuk kohe, dimana setelah diberikan ini harapannya kohe tersebut bisa kering, kemudian bisa kita aplikasikan ke tanaman kita. Seperti yang Sobat Tren ketahui, jika kohe ataupun pupuk kandang masih panas diaplikasikan ke tanaman akan stres dan mati. Kemudian setelah itu kita sediakan air untuk melarutkan cairan ini. Kemudian nantinya kita akan campurkan di dalam lubang itu ya Sobat Tren. Sebenarnya kohe yang kita sediakan ini sudah kering. Sobat Tren bisa lihat. Dan itu masih sudah kering ya Sobat Tren. Cuman tujuan saya untuk memberikan M4 ini supaya bakteri yang baik ataupun mikroba yang baik akan bertambah lagi, akan semakin banyak lagi. Jadi harapan saya bakteri yang ada di M4 ini akan mengalahkan jamur ataupun bakteri yang menyebabkan penyakit busuk akar pada tanaman kita. Semoga sesuai harapan Sobat Tren ya. Sobat Tren bisa lihat, sebenarnya kohe ini sudah kering. Sobat Tren bisa lihat, teksturnya sudah remah, kemudian tidak berbau dan tidak mengeluarkan hawa panas. Sobat Tren bisa lihat, saya menggalinya, namun tidak ada seperti kohe yang baru kita ambil di kandang. Teksturnya tidak seperti itu Sobat Tren, sudah remah dan tidak padat. Oke, tahap pertama yakni kita berikan dulu M4 ini, kemudian kita siapkan air, dan ini adalah cairan mikrobanya Sobat Tren. Tujuannya supaya bakteri ini aktif dan siap untuk kita aplikasikan ke kohe kita nantinya. Untuk mempercepat supaya bakteri ini aktif, Sobat Tren bisa memberikan gula ataupun pemanis ke media air ini ya Sobat Tren. Karena saya tidak menggunakan M4, jenis bakteri ini sudah jenis bakteri aktif, jadi saya tidak perlu melakukan pemberian gula. Kemudian langkah selanjutnya yakni kita percikan ke dalam media tanam ini supaya bakteri yang ada di air ini bisa kita pindahkan ke kohe kita. Oke, seperti yang saya katakan di awal tadi, tujuan saya untuk melakukan pengomposan di lubang tanam ini supaya bakteri baik yang dibutuhkan oleh media tanam ini tercukupi, bahkan melebihi, sehingga harapan saya mikroba penyebab penyakit busuk akar dapat terkalahkan dengan bakteri baik yang kita percikan ini ya Sobat Tren. Jadi itu tujuan saya. Kemudian kita percikan secara merata, Sobat Tren bisa lihat. Kita lakukan terus sampai airnya habis ya Sobat Tren. Untuk mengendalikan penyakit busuk akar pada tanaman kita ini, jujur saya membutuhkan waktu yang cukup lama, ya kurang lebih 3 mingguan ya Sobat Tren. Karena di 1 minggu pertama saya melakukan penggalian, kemudian saya biarkan lubang tanamnya ini terbuka begitu saja. Harapannya supaya cahaya matahari masuk, kemudian media tanamnya menjadi kering. Kemudian setelah minggu kedua kita lakukan pembakaran sampai benar-benar sekiranya media tanam ini kering ya Sobat Tren. Kemudian setelah itu kita lakukan pemberian pupuk kandang.
Tujuannya untuk mendapatkan ataupun mengembalikan lagi bakteri baik di media tanam kita. Harapannya bakteri baik yang kita datangkan ini mampu mengendalikan ataupun membasmi mikroba penyebab penyakit busuk akar pada media tanam kita. Jadi memang benar-benar sangat memakan waktu juga Sobat Tren, dan usahakan untuk mengendalikannya setelah kita gali, kemudian jangan sampai terkena hujan lagi ya Sobat Tren, karena jika terkena hujan lagi nanti akan lama lagi untuk proses pengeringan lubangnya. Karena berdasarkan informasi yang saya dapat, mikroba ini dapat mati jika menyentuh ataupun mendapati media hidupnya itu dalam kondisi yang sangat panas. Jadi sebenarnya penyebab busuk akar ini muncul karena media tanam yang lembab ataupun dengan tingkat kadar air yang sangat tinggi. Untuk itu bakteri ataupun penyakit penyebab busuk akar ini dapat tumbuh dan berkembang di media tanam kita. Dan setelah kita lakukan pengadukan, kemudian kita tutup. Setelah itu kita tunggu beberapa hari. Setelah beberapa hari itu media tanam kita siap untuk kita tanam kembali. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.